Bisa. Oke. Oke Bapak Ibu, kita mulai saja. Ini sudah oke. Sudah muncul di layarnya masing-masing Bapak Ibu yang saya share screen. Loading, Pak. Proses, Pak. Nah, udah. Oke, kemarin kita sudah sampai ke nomor 10 Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Ini alhamdulillah akhirnya bisa juga kita selesaikan. Kita lanjut ke nomor 11 Bapak Ibu ya. Nah, ini gimana soalnya? Ini saya jawab dulu Bapak Ibu. Bentar. Nah. Ya, ukuran panjang dan lebar suatu persegi panjang katanya berturut-turut adalah X dan Y. Jika keliling persegi panjang itu adalah katanya 180, luas persegi maksimum ya, luas persegi panjang maksimum jika panjangnya berapa katanya. Nah, di sini kita berangkat dari keliling Bapak Ibu ya. Nah, kita berangkat dari keliling di mana keliling persegi panjang itu adalah 2 kali panjang tambah lebar. Nah, ini Bapak Ibu. Kok jadi seperti ini. Nah, oke. Tambah lebar. Nah, di sini saya gantikan katanya kelilingnya adalah 180. Ya, di sini 180. Kemudian ini adalah sama dengan 2 kurung P tambah L. Nah, kemudian ini kita olah maka menjadi 90 sama dengan P tambah L. Nah, ini Bapak Ibu. P-nya P kecil aja Bapak Ibu ya. Kemudian dari bentuk ini ya bisa kita jadikan dia dalam bentuk persamaan P atau persamaan L Bapak Ibu. Nah, sini kalau bisa boleh dalam bentuk P sama dengan ya atau L sama dengan. Nah, sini kita buatnya dalam bentuk P ya Bapak Ibu ya. Maka ini bentuk P-nya persamaannya adalah P sama dengan itu adalah 90 dikurangi dengan L. Nah, dari bentuk ini baru kita bergeser ke luas ya Bapak Ibu ya. Di mana luas persegi panjang itu adalah panjang dikalikan dengan lebar. Nah, panjang dot lebar. Di mana tadi panjang kita gantikan Bapak Ibu. Panjangnya adalah 90 kurang L dikalikan dengan L. Nah, sehingga timbul persamaan ya. Timbul persamaannya adalah 90 L dikurangi dengan L kuadrat. Nah, ini Bapak Ibu. Kemudian untuk menentukan dia maksimum, maka kita harus cari nilai L-nya ya dengan cara menurunkan ya atau mencari turun pertama dari luasnya. Nah, L aksen dari PP itu adalah 90 dikurangi dengan 2L. Nah, dari sini kita peroleh ya, ini syaratnya Bapak Ibu ya, syarat kita sebutkan syaratnya dulu. Syarat dia maksimum, ini syaratnya ya. Nah, di mana L aksen PP-nya akan sama dengan 0. Ini Bapak Ibu. Nah, ya, ini kita buat. Nah, ini jadinya 90 dikurangi dengan 2L sama dengan 0. Kemudian 90 sama dengan 2L. L-nya kita dapatkan nilainya adalah 45. Nah, dari dapat L-nya, maka P-nya dapat kita cari Bapak Ibu. Nilai P-nya adalah, kita substitusi ke sini aja. P kita tadi nilainya adalah 90 dikurang L ya. Sehingga P sama dengan 90 dikurangi dengan 45. Maka jawabannya adalah 45. Jadi panjang yang diminta itu supaya dia nilainya maksimum, luasnya maksimum Bapak Ibu ya, adalah 45 derajat. 45 ya, 45 derajat. Nah, ini untuk yang soal nomor 11 Bapak Ibu. Ini juga termasuk ke dalam kalau di SMA-nya adalah aplikasi turunan Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, silakan kalau ada Bapak Ibu yang bertanya silakan bertanya Bapak Ibu tentang soal yang nomor 11 ini. Kira-kira Ya, assalamualaikum.
Ya, Ya, bertanya. ya, Ya. Bu. Bolehkah seperti ini kan kalau luas persegi panjang maksimumnya itu apabila panjang dan lebarnya sama. Bolehkah seperti itu? Kalau itu saya belum bisa menyatakan seperti itu, Bu. Soalnya kita ini kan ini kebetulan ya, nggak tahu lah saya apakah ini kebetulan atau tidak, P-nya dan L-nya sama. Yang jelas saya memakai yang namanya prinsip dari aplikasi turunan Bapak Ibu. Oh iya, Pak. Jadi saya tidak bisa belum saya cobakan Bapak Ibu ya, belum saya coba uji gitu. Apakah dia ketika dia maksimum nilai P dan L-nya pasti sama gitu. Belum saya coba gitu. Jadi yang jelas untuk menentukan luas maksimum ini ya kita bisa menggunakan yang namanya turunan pertama Bapak Ibu. Oh iya, Pak. Nah, jadi untuk ya, jadi saya tidak bisa mengambil suatu apa ya ibaratnya suatu argumen Bapak Ibu ya atau suatu pendapat yang menyatakan kalau seandainya luas persegi panjang jika dia maksimum itu apabila panjang dan lebarnya sama gitu. Nah, ini belum saya bisa saya buktikan Bapak Ibu. Nantilah kalau ada nanti waktu saya coba buktikan apakah benar atau tidak gitu. Iya, Pak. Kasih. Oke, sama-sama Bu. Oke Bapak Ibu, kira-kira yang lain cukup kira-kira? Kalau cukup saya next Bapak Ibu. Wahyu, Ya Bu Samania. ada tidak yang misalnya nilai minimum yang dicari? Nilai minimum itu dia lebih ke soal cerita tentang ini Bu. Apa ya? Soal kalau biasanya kalau soal panjang minimum itu kalau salah saya soalnya tentang kayak pagar gitu. Penyelesaiannya sama, Pak. Hah? Turunan juga penyelesaiannya Iya, sama. bisa Bu. Iya, Bisa juga nilainya minimum gitu kan. Nah, bisa Bu pesamannya. Oke, Cuman terima mungkin kasih. konteks bisa dia namanya nilai maksimum minimum itu juga termasuk ke dalam aplikasi turunan Bu Samania. Cuman mungkin ya konteks soalnya berbeda gitu. Nah, seperti kayak suatu perusahaan pengen memproduksi suatu barang. Ada soalnya seperti itu Bu Samania. Dia memproduksi suatu barang dengan persamaan tertentu. Kemudian nanti ditanya berapakah biaya minimum. Nah, kita tetap juga memakai yang namanya kita tetap juga memakai namanya turunan pertama. Nah, gitu. Cuman konteks soalnya berbeda gitu. Nanti coba saya carikan soal-soal seperti itu, Bu Samania. Nanti saya coba berikan di grup kan. Nah, seperti itu Bu Samania. Sama-sama Bu. Oke, Bapak Ibu, kira-kira cukup? Kalau cukup saya next lagi. Ada lagi kira-kira? Next. Oke. Kita next Bapak Ibu ya. Untuk soal yang nomor 12. Di sini tentang yang namanya persamaan garis singgung Bapak Ibu. Di mana saya ulas kembali Bapak Ibu ya, di mana persamaan garis singgung kurva dengan garis itu ada 3 ketentuan. Ada namanya menyinggung, di mana syaratnya adalah D-nya sama dengan 0. Ada yang namanya memotong, ya, memotong itu D-nya kecil sama dengan 0. Kemudian kalau dia tidak menyinggung dan tidak memotong, itu syaratnya adalah D-nya harus besar sama dengan 0. Jadi di sini ada, sebentar Bapak Ibu ya, ada telepon masuk sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Bu Umu. Pak Yud, ada nggak data lulusan kelas Bapak yang tahun 2021? Nomornya salah satu atau 2 tak apa-apa lah. Data lulusan yang mana? Data anak Bapak yang lulusan tahun 2021 masih ada nggak nomornya? Nomor apanya ini? Nomor telepon. Kamu mau nanya mereka yang kuliah di mana aja. Oke, nanti saya masukkan aja kamu ke grup itu, nanti kamu tanya aja ya. Oke, terima kasih Bos. Oke. Assalamualaikum. Salam. Oke, Bos. Ini gangguan Bapak Ibu. Sebentar Bapak Ibu ya. Lagi ini datanya. Ya, sebentar Bapak Ibu. Oh ya, ini jadi
Oh iya. Banyak kemudian. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Jadi di sini syarat sebuah kurva disinggung oleh garis itu Bapak Ibu ya. Nah, ini kan syarat sebuah kurva ya di menyinggung ya, menyinggung. Nah, di sini syarat sebuah kurva terhadap garis. Nah, ini terhadap sebuah garis. Ya. Pertama, kalau D-nya sama dengan 0, ini D-nya sama dengan 0, jadi kurva tadi menyinggung garis. Nah, ini Bapak Ibu. Kemudian D-nya kecil 0, ini kurvanya dipotong ya, dipotong oleh garis. Nah, kemudian D-nya besar dari 0, kurang lupa Bapak Ibu ya. Tidak disinggung ya. Tidak menyinggung. Nah, menyinggung dan tidak memotong. Tidak berpotongan. Nah, dengan garis. Nah, ini syaratnya Bapak Ibu ya, ada 3 syarat Bapak Ibu yang harus ingat di dalam yang namanya garis singgung. Nah, dalam kasus nomor 12 ini ya, kita tinggal gandengkan aja Bapak Ibu persamaannya ya, di mana di sini saya buat Y1 ya akan sama nilainya dengan Y2. Nah, ini artinya Bapak Ibu persamaannya Bapak Ibu ya. Nah, persamaan antara kurva dengan garis. Nah, di sini saya buat ini masing-masing. Ya, ini ya. Jadinya X kuadrat tambah AX kurang 1 akan sama nilainya dengan min X dikurangi 2. Kemudian ini kita olah. Kita selesaikan. Jadinya adalah saya pindahkan semua ke sebelah kiri, jadinya itu ditambah X, kemudian ini ditambah 2. Nah, kemudian sama dengan 0, setelah itu ini pun sama, jadinya ini adalah A tambah 1 Bapak Ibu ya. A tambah 1X, kemudian ini ditambah 1. Nah, setelah itu, karena tadi katanya dia menyinggung ya Bapak Ibu ya, menyinggung garis dengan kurva bersinggungan, maka tadi syaratnya adalah D sama dengan 0. Nah, kita gantikan. Di mana konsep diskriminan Bapak Ibu ya, ingat, konsep diskriminan itu akan sama dengan B kuadrat dikurangi dengan 4AC. Ini konsep dari diskriminan 4AC. Nah, di sini kalau kita gantikan, di mana B-nya adalah A tambah 1 kuadrat dikurangi dengan 4 kali 1 kali 1 sama dengan 0. Nah, ini kita proses. Ini jadinya adalah 4. Kemudian 4 ini saya pindahkan. Jadinya itu adalah di sini 4. Nah, seperti ini. Ya, saya pindah ruaskan. Kemudian di bawahnya ini akan sama dengan A tambah 1 plus minus 2 Bapak Ibu. Ya, ini adalah bernilai plus minus 2. Plus minus 2. Nah, sekarang kita proses nih Bapak Ibu, kita cari nilai A-nya. Yang pertama, A tambah 1 sama dengan 2, maka A-nya adalah 1. Ini yang pertama. Yang kedua, A tambah 1 sama dengan min 2, maka ini jadinya A-nya adalah min 3. Nah, sekarang setelah Bapak Ibu masing-masing sudah dapat nilai A, tinggal dilihat Bapak Ibu.
manakah nilai A antara dua ini yang memenuhi ya di ABC-nya. Nah, di sini Bapak Ibu. Nah, di sini yang ada itu adalah min 3 Bapak Ibu ya. Sesuai dengan A yang kita dapatkan di sini. A yang kita peroleh tadi adalah 1 dengan min 3. Maka jawabannya di sini adalah yang A. Nah, ini yang untuk soal yang nomor 12 Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu silakan yang mau bertanya dulu silakan tentang soal yang ini. Kira-kira Bapak Ibu sudah paham? Halo Bapak Ibu? Sudah, Pak. Allah, Pak. Oke, kita next ya. Kalau sudah nggak ada lagi yang bertanya, saya next saja. Kita next ya. Ya. Maaf, yang tadi syarat itu D kurang dari 0 sama D lebih dari 0, nggak ketukar nggak? Yang lebih mana, Bu? D kurang dari 0 itu bukannya tidak menyinggung dan tidak memotong ya? Coba mohon maaf, atau saya terbalik Bapak Ibu ya. Coba di Google lagi, Bu. Sebentar, kalau di sini saya lihat yang ini syarat ini. Kalau dia, oh ya, mohon maaf Bapak, terbalik saya ya. Oh ya, saya yang terbalik. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Berarti ini yang mohon maaf saya terbalik Bapak Ibu. Nah, berarti yang kecil Bapak Ibu ya, yang memotong. Iya Bapak Ibu ya tadi ya. Kalau dia kecil tidak bersinggungan dan atau maupun ya betul. Oke Bapak Ibu, terima kasih Bu Nani sudah mengingatkan. Iya Pak, sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Ini syaratnya Bapak Ibu ya, yang harus dipenuhi gitu. Kalau tidak ada lagi Bapak Ibu, saya next ya Bapak Ibu ya. Saya next ke nomor 13. Nah, di sini katanya ini saya pakai cara saya sendiri Bapak Ibu ya. Nanti ada Bapak Ibu cara lain yang lebih singkat pun nggak apa-apa ya. Nah, ini saya pakai cara saya sendiri Bapak Ibu. Kalau secara saya lebih ibaratnya yang lebih saya paham gitu Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu lebih mau pakai cara saya silakan ya. Ini dikatanya diketahui ada fungsi Gx, kemudian ada fungsi komposisi F bundaran G 6x tambah 8. Yang ditanyanya adalah nilai F 2x tambah 1 berapa. Nah, dari kasus ini kita harus terlebih dahulu mencari yang namanya fungsi F. Ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau mencari fungsi F di sini caranya ya Bapak Ibu ya. Pertama Bapak Ibu harus tuliskan dulu fungsi komposisinya. Kemudian gantikan nilai fungsi Gx-nya 2x tambah 2. Nah, kemudian sebelah sini Ini biasanya gimana sih Ibu harus kembali tuliskan di sini manis banget. Ini Bapak Ibu ya. Harus sama gitu. Nah, kemudian baru disamakan dengan di atas ini. Ya, awalnya kita punya 2x tambah 2. Supaya 2x ini menjadi 6, maka kita harus kali 3 Bapak Ibu. Supaya dia sama dengan yang di atas ini. Ya, 3 kali 2x adalah 6x. 3 kali 2 adalah 6. Sementara dia harus 8, maka di belakangnya harus ditambah 2. Sehingga fx yang kita dapatkan itu nilainya adalah 3x tambah 2. Nah, kemudian baru kita cari nilai ini Bapak Ibu. Nah, nilai ini. Jadi kalau di banyak orang ya Bapak Ibu ya, dia memakai pemisalan. Kalau saya tidak memakai pemisalan Bapak Ibu. Tinggal saya selesaikan saja. Lebih enak gitu. Nah, ini saya gantikan ini tambah 2 sehingga diperolehlah nilainya 6x tambah 5. Nah, inilah nilai maaf Bapak Ibu, salah ya saya ya. 3x
Coba di cross check 6x 3x tambah 8. Ntar Bapak Ibu ya, saya cek cross check dulu Bapak Ibu. 3 2 Saya juga dapatnya 6x plus 5, Pak. Oh iya, berarti option saya Bapak salah Bapak Ibu. Mungkin saya ini ya opsinya yang salah mungkin Bapak Ibu ya. Ini udah benar nih tidak Bapak ada Ibu. pilihannya. Ya, oke, mungkin saya ganti aja ini Bapak Ibu. Maklum ya Bapak Ibu ya. Ya namanya mungkin merubah. Nah, ini Bapak Ibu ya, caranya seperti ini. 6x tambah 3 tambah 2. Oke, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang kalau yang mungkin yang dari yang lain-lain ya. Kalau saya lihat dari video-video yang lain Bapak Ibunya memakai pemisalan Bapak Ibu. Kalau saya tidak pakai pemisalan. Jadi artinya kalau pemikiran saya Bapak Ibu ya, artinya 2x tambah 2 ini terkandung di dalam 6x tambah 8. Nah, makanya saya buat seperti ini. Nah, kemudian kita samakan dengan yang di atas gitu. Ya, Bapak-Bapak, Bapak-Bapak ya. Jadi ini masing-masing kita buat dulu. Ini kita gantikan GX-nya 2x tambah 2, kemudian ini pun kita gantikan dulu 2x tambah 2, kemudian kita samakan dengan nilai yang ini Bapak Ibu. Nah, nilai yang ini. Nah, jadi supaya jadi 6, 2 ini maka harus dikali 3. Makanya jadi 6x. Kemudian 3 kali 2 di belakang ini adalah 6, dia harus nilainya 8. Nah, supaya dia 8, maka harus ditambah 2 di belakangnya. Sehingga fungsi fx yang kita dapatkan itu adalah 3x tambah 2. Nah, kemudian baru digantikan untuk f2x tambah 1-nya. Sehingga kita peroleh jawabannya adalah 6x tambah 5. Nah, itu yang untuk nomor 13 Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya dulu, silakan. Kira Bapak Ibu ada yang bertanya? Yang soal nomor 13. Gimana Bapak Ibu? Sudah oke? Kalau sudah oke, saya lanjut saja. Oke, Pak, lanjut. Oke, saya lanjut Bapak Ibu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, berarti saya next saja Bapak Ibu. Nah, soal kita next nomor 14. Ya, katanya diberikan sebuah fungsi 2x kuadrat tambah 2 tambah a kuadrat ya. Nilai a yang memenuhi jika f2 sama dengan 36. Nah, di sini ini kalau soal seperti ini Bapak Ibu tinggal kita substitusikan saja. Ya, karena di sini katanya nilai F2-nya katanya 36. Jadi kita gantikan aja Bapak Ibu. Nah, di sini saya buat seperti ini ya. Nah, F2 36, saya buat di bawah ini aja. Nah, 36. Jadi 36 akan sama nilainya dengan ini kalau kita gantikan X-nya Bapak Ibu ya. 2 kali 2 kali 2 kuadrat ya. 2 kali 2 kuadrat. Nah, 2 kali 2 kuadrat ditambah A, kemudian dikuadratkan. Nah, kemudian ini kuadratnya bisa kita hilangkan Bapak Ibu ya. Nah, ya. Kalau kita hilangin, maka jadinya itu 6 sama dengan ya 6 sama dengan ya. Nah, ini 6, 8 tambah A. Jadi ini adalah 8 tambah A ya Bapak Ibu ya. Nah, jadinya 8 Iya. tambah A. Maka kita dapatkan A-nya adalah min 2. Negatif 2 ya. Sama dengan min 2. Ini Bapak Ibu. A-nya A kecil. Nah, ini kalau seperti ini tinggal digantikan aja Bapak Ibu. Karena di sini adalah fungsinya sama ya Bapak Ibu ya. Nilai ininya sama. Nah, ininya. ya. Oke Bapak Ibu, ini cukup terlalu mudah Bapak Ibu ya. Nggak ada masalah. Oke Bapak Ibu, kita next. Oke. Nah, ini untuk yang nomor 15, apalagi yang nomor 15 ini sangat mudah. Sangat mudah sekali. Masih ingat ya Bapak Ibu? Jarak sebentar kalau saya gambar ya. Ini C ke bidang. Nah, ini di latihan UP 5 ya. Kemarin sudah saya berikan cara cepatnya, konsep cepatnya ya. Bentar saya gambar dulu Bapak Ibu. Sini saya butuh gambar. Ini saya butuh gambar. Sebentar. Ini saya filter. Oke, satu lagi.
atau nggak usah pakai ini ya. Oke. Lain. Nah, seperti ini. Dan ini ke gambar saya agak sedikit jelek ya, Bapak Ibu ya. Dimaklumi aja. Ini enggak datar. Terus kita pakai ini ada nggak Bapak Ibu yang sebentar saya carikan dulu bangun ruang. Oh ini ada Bapak Ibu. Nah kita pakai ini aja. Yang sudah ada tersedia Bapak Ibu. Ini saya linkkan dulu. Seperti ini. Saya tambahkan. Ini kemudian ini juga. Ini. Nah, ini Bapak Ibu ya. Bisa satukan dulu Bapak Ibu. Bentar Bapak Ibu. Saya coba gabungin dulu. Oke, kok hilang? Hilang dia Bapak Ibu. Saya garis ulang aja. Jadi hilang gitu. Oke Bapak Ibu ya. Jadi katanya kalau ini saya kasih nama dulu. Oke, saya pindah di sini dulu. Supaya tidak terlalu jauh Bapak Ibu. Nah, di sini hanya di bawah ini. Kasih nama ini. Kemudian di sini B. Oke. Oke, ini EF. Ini Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi katanya jika panjangnya 12, C ke bidang BDG. Nah, kalau kita gambar C ke bidang BDG itu berarti ini Bapak Ibu. BDG itu bidangnya adalah ini. BDG. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, ini kita nanti asup bantuannya ini. Nah, sebentar yang merah kasih Bapak Ibu ya. Ininya merah saja. Nah, yang ditanya itu adalah ini Bapak Ibu. Nah, garis itu. Garis biru yang Bapak Ibu ya. Jadi kemarin di latihan yang sebelumnya saya sudah berikan di mana konsepnya itu ya Bapak Ibu ya, jarak titik ke bidang. Nah, jarak titik ke bidang. Nah, ke bidang BDG ya. Nah, suatu bidang. Anggap ini. Ya, ini mau dia nanti C ke bidang BDG, A ke bidang BDE, ya, atau D ke bidang ACH, atau B ke bidang ACF, itu sama Bapak Ibu. Konsepnya itu kemarin adalah setengah A akar 6 Bapak Ibu ya. Nah, ini.
Sepertiga diagonal buang. Ya. Ya, sepertiga A akar 3. Ini konsepnya kemarin Bapak Ibu. Sepertiga. Sebentar. Sepertiga A. Bentar, apa ini? Nah, ini Bapak Ibu ya, konsepnya ini. Sepertiga A akar 3. Nah, kalau seandainya panjang sisinya 12, ya tinggal kita gantikan A-nya dengan 12. Ini kemarin kita sudah berikan Bapak Ibu ya. Jadi ini tinggal kita gantikan dengan dot 12. Maka jawabannya itu adalah 4 akar 3. Nah, ini Bapak Ibu. Ini konsep yang kemarin yang sudah pernah saya berikan. Ya, jarak titik ke bidang. Ya Bapak Ibu ya. Ini di soal latihan UP sebelumnya saya sudah paparkan. Nah, karena kebetulan ini katanya diketahui panjang sisinya, maka kita gantikan aja nilai A-nya. A itu sebagai panjang sisi Bapak Ibu ya. Nah, sehingga jadinya sepertiga kali 12 kali akar 3, maka dapatlah 4 akar 3. Nah, itu konsep ini Bapak Ibu. Jarak titik, bisa soalnya Bapak Ibu ya, bisa A ke bidang BDE, bisa nanti juga D ke bidang ACH, bisa juga nanti titik B ke bidang ACF, bisa juga Bapak Ibu. Nah, atau sebaliknya juga boleh. Ya, atau kayak H ke bidang EGD juga bisa Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, ini tinggal gantikan aja Bapak Ibu ya. Yang ini. Kira-kira ada pertanyaan Bapak Ibu yang ini? Cukup? Kalau cukup saya next lagi Bapak Ibu. Oke. Nah, ini lagi Bapak Ibu. Nomor 16. Nah, ini katanya banyaknya bilangan 3 angka itu bilangan ratusan Bapak Ibu ya. Dengan faktor primanya adalah 3, 5, 13. Nah, sekarang kita coba Bapak Ibu. Ada berapa dia? Pertama, kita ambil 3.5.13. Ini nilainya berapa Bapak Ibu? Kalau kita kalikan ini. 15 kali 13. 195 ya. 195. 195. 9. 9. 195. 95 ya Bapak Ibu ya. Iya. 95. 15. Oke, nah ini yang pertama. Yang kedua bisa 3 kuadrat dikali 5 kali 13. Nah, ini berapa Bapak Ibu nilainya? Ya, katanya nilai 585. 585 ya. Iya. 585. Nah, kalau seandainya 3 pangkat 3 1000-an. kali 5 kali 13 ini udah 1000-an ya? Iya, 1000, Pak. 1000 berapa nih, Bu? Bu Nur Hasanah. 1755. 175 ya. Iya. Nah, ini kan ini adalah bukan 3 angka lagi Bapak Ibu. Nah, di sini katanya bilangan 3 angka yang diminta. Nah, maka ini bukan 3 angka lagi tapi ada 4 angka. Nah, ini yang pertama. Yang kedua sama. Kita buat lagi nih. Contohnya kayak 3 kali 5 kuadrat. 3 kali 5 pangkat 2 kali 13. Nah, kali 13. Ini apakah melebihi dari 1000 juga Bapak Ibu? 975. 975. 975. Oke. Kalau seandainya 3 kali 5 pangkat 3 Bapak Ibu, lebih enggak? Lebih. Sudah lebih. Lebih, Pak. Nah, Sudah lebih lah. lebih ya? Berarti ini Iya, tidakin lebih. ya. Apalagi kalau hanya 3 kuadrat, 13 kuadrat Bapak Ibu ya. Tambah banyak.
Kalau nah, seperti ini ya contohnya, maksud saya itu seperti ini. 3 kali 5 kali 13 kuadrat gitu. Pasti lebih lagi ya, bukan 3 angka Iya. lagi gitu. Nah, Iya. dari bentuk seperti ini yang memenuhi 3 angka itu hanya ada 3 Bapak Ibu. Nah, yang ini, kemudian yang ini, sama yang ini. Nah, maka jawabannya adalah ada banyaknya 3 angka bilangan itu adalah ada 3 ya. 195, 585 dan 975. Maka jawabannya ada 3 Bapak Ibu. Nah, seperti ini kalau soalnya seperti ini yang diberikan Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, kira-kira bisa dipahami? Oke, Pak. Insya Allah Ya. masuk. Ya, bisa. Nah, Insya Allah masuk. Lanjut, Pak. ya, alon-alon aja Bu. Oke, alon-alon. Yang penting masuk. Penting ya cerdas ya Bapak Ibu ya dengan pemikiran kita Bapak Ibu. Oke, kita next Bapak Ibu ya yang nomor 17. Nah, ini. Nah, 17 ini soalnya katanya Y diberikan ya, ada persamaannya Y sama dengan sin X dikurang setengah X Bapak Ibu. Oh, maaf, ini dikurang setengah Bapak Ibu ya. Bentar, sin X sama dengan kurang setengah X. Oke, kurang setengah X Bapak Ibu. Sin Y sama dengan sin X kurang setengah X pada interval di mana besar dari 0 derajat kecil dari 360 akan naik pada interval. Nah, syarat dia naik itu nanti Bapak Ibu yang diambil adalah F aksennya. Nah, ini syaratnya disebut Bapak Ibu ya. Syarat dia naik F aksen itu harus besar dari 0. Ini adalah dikatakan dia fungsinya naik. Atau yang diambil itu adalah daerah yang positif. Nah, daerah yang positif. Selang intervalnya Bapak Ibu ya. Nah, kalau seandainya yang kedua, ini namanya fungsinya turun. Ya, fungsinya turun. Kemudian daerah yang diambil itu daerah yang negatif pada intervalnya nanti Bapak Ibu. Nah, dari sini dari fungsi ini kita akan cari dulu nilai turunannya gitu. Nah, ini ya. Kita cari aksennya. Nah, aksennya adalah turunan dari sin berapa Bapak Ibu? Masih ingat Bapak Ibu turunan dari sin? Cos. Cos. Oke, cos X. Nah, turun dari setengah X? Setengah. Nah, oke, berarti ini jadinya cos X dikurang dengan setengah. Saya hilangin X ya Bapak Ibu ya. Nah, ini. Kemudian untuk menentukan intervalnya, maka kita harus cari namanya trigonometri sederhana Bapak Ibu untuk cos X ya. Nah, ini saya ambil cos ini ya. Sebentar saya ini dulu. Untuk mencari selang intervalnya Bapak Ibu. Kalau saya biasanya seperti ini. Cos X cos setengah ya. Bentar. Ini saya cari dulu ke sini. Nah, sama dengan 0. Kemudian cos X sama dengan setengah. Ya, karena ini min setengah saya pindahkan jadinya positif setengah. Nah, sekarang kemudian cos berapa yang nilainya setengah Bapak Ibu? 60 dan 30. Ya, maka ini jadinya cos 60 kita ambil yang terendah aja. Nah, kemudian baru kita cari pengganti X-nya. Untuk cos itu ada dua bentuk Bapak Ibu untuk menentukan nilai X-nya. Yang pertama, X sama dengan X sama dengan konsepnya Bapak Ibu ya. A tambah K kali 360 atau X sama dengan min A. Min A kali 360. Jadi dua konsep ini Bapak Ibu. Ini namanya trigonometri sederhana. Nah, kita coba ambil Bapak Ibu yang tadi. Nah, ini persamaan kita maka menjadi X sama dengan 60 tambah K kali 360. Nah, kemudian kita gantikan K-nya. Kita ambil dulu K-nya sama dengan 0. Maka X-nya pertama nilainya adalah 60.
Kalau K-nya 1, ya, ini X-nya adalah 420. Nah, 420 ini sudah melebihi dari interval ini, berarti kita nggak gunakan. Nah, itu yang pertama. Ya, yang kita pakai hanya ini. Ini Bapak Ibu ya. Nah, yang kedua lagi Bapak Ibu, sama kayak tadi. Berarti X sama dengan min 60. Nah, min 60 tambah K kali 360. Nah, sama kayak tadi. K-nya sama dengan 0 dulu. Maka X-nya ini 300. Yang kedua. Min 60 Pak itu. Iya. Min 60 kan 300. Sorry, min 60 ya. Mohon maaf. Min 60. Kemudian K-nya 1 baru 300 bukan aja ya. X-nya di sini 300. Nah, yang kita pakai hanya ini. Nah, kemudian baru kita buat selang interval Bapak Ibu. Setelah kita dapat masing-masing, kita buat selang intervalnya. Nah, ini kalau saya biasanya pakai selang interval seperti ini Bapak Ibu. Yang saya gunakan. Maka kemudian ini saya gantikan nilainya 61 kemudian 301. Nah, saya masukkan ke selang interval seperti ini. Ya Bapak ya. Nah, kemudian dari seperti ini Bapak Ibu uji. Misalnya nih di bawah 60 berapa misalnya selang intervalnya. Misalnya 0 Bapak Ibu ambil ya. Bisa 0 derajat. Nah, 0 derajat ini digantikan ke sini Bapak Ibu. Ke turunan ini digantikan. Contohnya cos 0. Cos 0 berapa? Bapak Ibu. 1. Nah, 1 dikurang setengah. Mohon maaf. Setengah. Ya. 1 kurang setengah berarti setengah ya. Nah, nilainya berapa? Nilainya positif atau negatif Bapak Ibu? Positif. Positif. Nah, maka di sini dia positif. Nah, maka di sini kita buat di sini positif. Ya, di bawah 60. Nah, kemudian antara 60 dengan 300 ini misalnya kita ambil boleh 90 ya, boleh 120 gitu. Terserah Bapak Ibu mau ambilnya berapa gitu. Nah, yang paling gampangnya kita ambil 90 aja. Nah, kalau 90 kan nilainya 0 ya. 0 dikurangi setengah kan min setengah Bapak Ibu. Negatif. Nah, maka ini nilainya adalah negatif. Nah, begitu juga yang di atas 300. Di sini pasti positif. Nah, dari selang interval ini yang diminta tadi adalah dia naik pada interval berapa katanya. Nah, dari selang interval ini kita buat kesimpulan. Maka ya interval naik pada X kecil dari 60 atau X besar dari 300. Nah, ini kesimpulannya Bapak Ibu yang kita ambil. Nah, ini Bapak Ibu ya, ini syarat ini yang harus terpenuhi di situ. Ingat Bapak Ibu ya, kalau biasanya kalau jangan sampai kalau menguji jangan sampai salah masukkan gitu. Ya, kadang-kadang Bapak Ibu saya perhatikan biasanya Bapak Ibu ya kalau mencari interval ini kita harus substitusikan ke hasil turunan ini Bapak Ibu. Bukan ke fungsi pertama. Kalau Bapak Ibu substitusikan ke fungsi pertama, itu namanya menentukan nilai maksimum, nilai minimum Bapak Ibu. Baru dia ke fungsi pertama ini. Nah, ke fungsi awal ini ke sini digantikan. Nah, di sini nanti terciptalah yang namanya nilai stasioner maksimum, nilai stasioner minimum, kemudian tercipta lagi yang namanya titik stasioner di sini Bapak Ibu. Kita substitusikan. Nah, kalau di sini kita adalah menentukan yang namanya interval fungsi naik dan fungsi turun. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Paham Bapak Ibu ya? Jangan nanti salah substitusi gitu. Nah, kalau dia kalau dia interval fungsi naik fungsi turun disubstitusikan ke turunannya. Kalau mencari nilai maksimum minimum atau yang namanya nilai stasioner, titik stasioner itu ke fungsi awal. Setelah nilai X ini didapatkan.
Nah, dia ada arahnya ke sana Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, kira-kira? Ya, agak mikir Pak ini, agak mikir. Ya, Ya, ini gak mikir Bapak Ibu, ini materinya materi SMA. ya SMA ini. Ya, Kelas aplikasi. 11. Ya, ini aplikasi Pak, kelas 12 nih Pak. Oh ya, kelas 12. Karena kalau dia yang sekarang ini di kelas 12 maksudnya, aplikasi turunan. Apalagi yang integral ini dia udah kelas 3 Pak, yang peminatan ya. Oke Bapak Ibu, yang ini kalau yang sudah ada ini saya next saja, kira-kira cukup? Cukup Pak. Ya, Oke. yang penting ada di record. Pak, lanjut, Pak. Ya. Nah. Oke Bapak Ibu ya, ini saya lanjutkan lagi ke nomor selanjutnya. Sebentar saya inikan dulu. Nah, dijawab. Nah, nomor 18. Di mana kata sebuah dadu tidak setimbang dilambungkan sekali sehingga peluang munculnya mata dadu satu itu adalah sepertiga dari yang lainnya. Nah, peluang munculnya mata dadu genap berapa kata Bapak Ibu? Nah, di sini kita harus cari dulu Bapak Ibu ya. Kalau kita cari peluangnya, nah ya mata dadu itu ada 6 Bapak Ibu ya. Mata dadu 1, 2, 3, dan 4, dan 5, dan 6. Katanya peluang munculnya mata dadu satu itu sepertiga dari yang lainnya. Berarti kalau dia 1 ya, berarti peluang total seluruhnya berapa tuh ruang sampainya Bapak Ibu? Berarti dia 1 tambah 3 ya. Ini NS-nya Bapak Ibu. Ini kita buat NS-nya dulu. Berarti ini NS-nya. N-nya kecil ya. Nah, NS-nya adalah 1, 3, 3-nya ada 5 buah Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maksudnya ini Bapak Ibu ya. Maksudnya itu adalah dari soal ini munculnya mata dadu satu sudah sepertiga. Artinya sampelnya 1, ruang ininya apa namanya kejadiannya 1, ruang sampelnya 3 Bapak Ibu. Jadi sepertiga dari yang lainnya gitu. Nah, makanya saya lambangkan seperti ini. Ya, 1/3. 1 dari sepertiga dari yang lainnya. Itu maksudnya Bapak Ibu. Nah, dari sini kita dapatkan ruang sampelnya itu adalah berapa ini? 16 Bapak Ibu ya. Nah, 16. Nah, kemudian NA-nya, nah kejadiannya katanya di sini munculnya mata dadu genap. Berarti genap itu ada angka 2, 4, dan 6. Berarti dia ada 9 Bapak Ibu. Nah, 9. Nah, sehingga PA-nya ya, PA-nya nah, PA-nya akan sama dengan, nah ini jawabannya. NA per NS, sebutkan dulu. Seperti ini. Ini NA per NS Bapak Ibu ya. NA per NS. Ayat tadi adalah 9, NS-nya adalah 16. Jadi peluangnya adalah 9/16. Nah, ini untuk yang soal 18 Bapak Ibu. Soalnya Bapak Ibu ya, enggak ada Pak. Belum mengerti. Nah, ini kita soalnya Bapak Ibu ya. Di soal katanya sebuah dadu tidak setimbang dilambungkan sekali sehingga peluang munculnya mata dadu satu adalah sepertiga dari yang lainnya. Yang lainnya itu yang mana? Berarti kan 2 kan, kayak mata dadu 2, mata dadu 3, mata dadu 4, mata dadu 5 gitu Bapak Ibu. Jadi artinya ini kejadiannya dan ini dari ruang sampelnya Bapak Ibu. Nah, saya mengartikan seperti ini. Sepertiga itu adalah 1 dari 3. 3 itu milik yang lainnya masing-masing dan yang lainnya tadi. Nah, kalau yang dadu tidak setimbang itu gimana?
Tidak setimbang itu maksudnya yang ini, Pak, yang ada mata dadu satu maksudnya itu apa ya? Dia sudah mempunyai kalau seperti yang setimbang udah jelas Bapak Ibu ya. Misalnya ada nilainya kayak 1/6 gitu kan. Artinya masing-masing itu peluangnya adalah 1/6 gitu. Kalau yang terus setimbang, kalau yang tidak setimbang ini artinya dia peluangnya berbeda-beda Bapak Ibu, tergantung dari yang diketahui nih. Kalau menurut saya seperti itu. Gitu. Berarti kalau ya, kalau misalnya 1/4 Pak, misalnya berarti ya satu ya 4 gitu ya. Ya betul. Jadi NS-nya jadinya 1/4 itu Bu. Oh gitu. Nah, Nah, untuk yang 9 itu dari mana Pak? 9 itu dari sini Pak. Yang ditanya itu tadi kan peluang munculnya ini. Mata dadu genap Ya. itu yang kan 2 kan, 2, 4 dan 6 kan. 4, 6. Nah, masing-masing tadi 2, 4, 6 itu kan ini tadi Pak. Ini kan tadi ini kan munculnya mata dadu 2. Oh, 3, 3, 3 gitu ya? Iya, ini kan munculnya mata dadu 4. Oh iya iya Pak. Nah, ini dia yang 6. Artinya kan ini kan Oh iya. clue-nya ini Pak. Ini. Nah, ini clue-nya yang harus Bapak perhatikan. Artinya kan ya peluang mata dadu satu itu sepertiga dari yang lain. Artinya yang lain itu bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6 gitu. Nah, Iya, seperti Pak. itu. Nah, seperti itu maksudnya gitu. Kalau saya kemarin mengartikan seperti ini. Izin bertanya, Pak. Ya, Bu. Ini artinya kalau peluang munculnya mata dadu ganjil bisa, kalau seperti yang tadi artinya bisa jadi 7/16 ya, Pak? Kalau ganjil, ya seperti 7. Kan ini kan ganjil itu bisa 1 dia. 1, 3, 5. Mata dadu 1 adalah sepertiga dari yang Betul, Bu. Jadi 7 jadinya, 7/16. Makasih banyak, Pak. Iya, sama-sama, Bu. Ada lagi Bapak Ibu kira-kira? Yang nomor 18. Next, Pak. Oke, kalau tidak ada lagi, saya next saja. Oke, soal tentang vektor Bapak Ibu. Sebentar Bapak Ibu ya. Nah, ini tentang vektor. Katanya sini, diketahui vektor V adalah 2I tambah AJ, W-nya adalah 3I kurang J, di mana V dan W membentuk sudut 60. Hasil kalinya, semua nilai A yang mungkin. Nah, kita disuruh mencari nilai A, Bapak Ibu. Nah, di sini kasus ini kita gunakan yang namanya konsep dari sudut vektor, Bapak Ibu. Nah, di mana sudut vektor itu konsepnya cos A sama dengan ini cos berapa nih? Atau cos 60 aja nih. Cos 60. Ya, langsung aja Bapak Ibu, kelas 60. Ini jadinya di atas adalah PW. P kali W ya. P dot W dikali dengan panjang ya. Panjang V, panjang W. Ya, nilai mutlak Panjang P vektor A. P ya. Iya, P. dikali dengan Panjang vektor W. Nah, ini W. Nah, ini Bapak Ibu konsepnya. Ya. Nah, kita gantikan aja ini Bapak Ibu. Nah, ini jadinya cos 60 itu adalah setengah Bapak Ibu ya. Betul Bapak Ibu, setengah ini. Cos 60 itu nilainya adalah setengah. Nah, kemudian ini kita kalikan. Sebentar saya lihat dulu nilai vektornya tadi. Berarti kita kalikan ini ya, 2 kali 3 itu 6. 6. A kali min 1 berarti min A. Berarti di atas ini adalah 6 dikurangi dengan A, Bapak Ibu. Ini 6 dikurangi A. Sementara di bawahnya adalah akar ya. Bisa buatkan. Akar dari 2 kuadrat. Ditambah 1. Akar 5. Nah, ditambah 1 kuadrat ya. Kuadrat ya, akar 5. Kemudian yang ini jadinya dikalikan
Berapa? Ini A ya Bapak Ibu, bukan A, bukan ini. Oh A. iya, sorry. A Ya, ya. A. Ini jadinya 3 kuadrat. Sebentar. 3 kuadrat, kemudian ditambah dengan min 1 kuadrat Bapak Ibu ya. Nah ini. Kemudian ini kita proses. Yang ini Bapak Ibu kita proses semua dulu. Jadinya beda aja Bapak Ibu ya. Ini jadinya 4 Bapak Ibu ya. 12 min 2A. 4. Ini jadinya 9. 10 10. ya. 10. 10 ya. 10 10. diakar. Nah, kalau kita kalikan ke sini Bapak Ibu bisa nggak Bapak Ibu? Jadinya berapa ini? 40. Ini 40 ya. 40 dari 10A ya. 10A. Nah, kemudian ini kalau kita jadikan kali silang Bapak Ibu ya. Kita kali silang dulu. Nah, supaya ini dia. Kali silang jadinya ini jadinya 12 ya. 12 dikurang 2A. 2A. Ini jadi 12 dikurang 2A. Nah, dan sebelah kanan ini jadinya 40 ya. 40 tambah dengan 10A kuadrat. Akarnya mana nih? Akar 40 ditambah dengan 10A kuadrat. Nah, kemudian ini kita coba selesaikan. Jadinya 40 ditambah 10A kuadrat. Ini dikuadratkan jadi berapa nih Bapak Ibu? 144 ya. Kalau ini dikuadratkan jadi 144 ya. 144 min 48A 48 plus 48 ya. ya 48A 48A plus 4A kuadrat. Oke, 4A kuadrat. Yang diminta apa tadi Bu? Ini hasil kali ya? Ya. Hasil kali Bapak Ibu ya. Berarti ini kita proses dulu semua dulu. Maka ini ini kalau kita pindahkan jadinya 4A apa ini? Jadi seperti ini. C per A. Ini jadinya 4A kuadrat. Ya. Kemudian ini berapa ini? Sorry Bapak Ibu. Ini kalau ini dikurangin jadi 6 ya, 6 ya. 6A kuadrat Ditambah 48A. Kemudian dikurangi dengan 104 ya. 104 ya. Nah, 104 sama dengan 0. Nah, yang diminta itu Bapak Ibu X1 dikali X2. Nah, X1 dot X2. Nah, ini masih ingat Bapak Ibu apa rumusnya ini? C per A. Nah, C per A. Nah, ini rumusnya adalah C per A Bapak Ibu. Saya ambil yang ini dulu. Ini adalah C per A. Ya, C per A. Nah, mana C kita nilainya adalah min 104 per 6. Nah, ini jawabannya Bapak Ibu. Nah, yang ditanya itu ada tadi hasil kali ini 140. Salah saya ini. Seharusnya 104 Bapak Ibu ya. 104. Ya Bapak Ibu ya, yang diminta itu adalah hasil kali dari semua nilai A. Gitu. Maka hubungannya ke sini. Oke Bapak Ibu, yang ini kira-kira cukup? Mohon maaf Bapak, bukan akar kali akar itu hilang akar ya? Tidak Bapak Ibu. Akar kali akar, hilang akarnya Bapak Ibu. Iya. Ini kalau dia Yang 6. Akar A kali akar B itu akar AB. Iya, betul Bapak. Yang kuadrat itu adalah yang di dalam ini Bapak Ibu.
bukan Ya. akarnya. Bukan hilang akarnya Bapak Ibu ya. Bukan yang akarnya tetap gitu. Yang berubah itu adalah isinya dalam ini gitu. Nah, seperti itu, Bu. Oke, Bu. Kira-kira yang Bu seperti Bu Fitriani yang bertanya tadi ya. Iya Pak, ya. Nah, seperti itu, Bu. Maksudnya kok bisa hilang akarnya gitu loh Pak, maksudnya Bu-nya itu mungkin. Maksudnya kalau bilang akar itu biasanya Pak, isi dalamnya kuadrat gitu. Kayak akar A kali akar A kan hasilnya kan akar A kuadrat. Bukan akarnya yang hilang Bapak Ibu. Kecuali akar. Iya, Itu sama aja akar A kali akar B, Bu. Jadi hasilnya adalah akar A akar AB, dikali B. Bu. Nah, Oke, jadi dikalikan itu jadi itu. begitu Bu, ya. Oke, Nah. jadi di situ akar 4 tambah A dikali akar 10. Berarti kita kalikan yang dalamnya sehingga akar 10 kali 4 tambah A. Nah, Lalu betul. dijabarkan akar 40 ditambah 10 A kuadrat. Apakah seperti itu jawabannya Bu yang diinginkan? betul. Nggih, Kalau untuk akar 2 menghilangkan kali akar 2 kan akar 4 sama Ya. nilainya dengan 2. Ya, betul kan. Sama saja kalau akar hilang. Kenapa yang hilang akarnya, Bu? Karena dia 2 pangkat 2 berpangkat setengah. nggih, Nah, itu akibatnya hilang akar, Bu. nggih, benar. Nah, karena 2 kali setengah kan pangkatnya 1. Nah, itu bisa dihilang akarnya, Bu. Karena yang kita rubah adalah bentuk elemen dari bentuk akarnya tadi dalam akarnya tadi yang kita rubah. Ubah ke Maaf Pak ya, kita perpangkatan, kan Pak, lebih jelasnya. Ya, Bu? Ubah ke perpangkatan kalau akar Ya, kan dia berpangkat betul. setengah. Betul. Nah, itu yang baru bisa hilang akarnya, Bu. Nggih. Tapi kalau Iya, seperti iya, ini kita tinggal kalikan seperti biasa aja. Nah, seperti itu, Bu. Ya, Bu ya. Oke, Pak. Terima Oke. kasih, Pak. Oke, Bapak Ibu, kita next lagi yang nomor terakhir, nomor 20. Nah, ini juga pernah saya berikan Bapak Ibu ya, rumus praktisnya. Ini sama juga kayak tadi. Kayak nomor berapa tadi ya? Nah ini tadi Bapak Ibu. 15. Ya, ini ya. Iya. Ini saya ambil dari soalnya. Apa gambarnya? Sambil aku. Nah, Jalan ya, sambil. Jangan, Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini katanya jarak CKHF. Ini saya kasih dulu nama. Bapak Ibu, ini saya kasih supaya dia sama. Ya, ini tetap saya kasih nama dulu. B. DC. Ini EF. AG ya. Oke. Ya Bapak Ibu ya, ini konsepnya kemarin adalah setengah A akar 6 Bapak Ibu. Kalau dia jarak titik ke diagonal. Nah, ini konsepnya Bapak ya. Sebentar saya bukan konsepnya dulu. Jarak titik apa yang katanya di titik C. Nah, C ke diagonal HF. Nah, ini HF Bapak Ibu. Si merah, C-nya di sini. Nah, ini dia Bapak Ibu. Nah, ya, jadi kita gunakan itu adalah segitiganya segitiga sama sisi Bapak Ibu. Nah, ini dia segitiga sama sisi HCF. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, jadi garis biru itu merupakan jarak titik ke diagonal HF. Nah, gimana konsepnya yang pernah saya berikan dulu ya, jarak titik C ke diagonal
adalah setengah A akar 6 Bapak Ibu. Ini konsepnya setengah. Berampung. Jemur di spin. Karena di A-nya katanya panjangnya 6, panjang sisinya, ya kita gantikan aja Bapak Ibu. Kita gantikan A-nya dengan 6. Ya, 6, maka hasilnya adalah 3 akar 6. Nah, jadi kita nggak perlu lagi mencari panjang lebar Bapak Ibu. Jelas kayak gitu, jawabannya adalah 3 akar 6. Nah, ini untuk jawaban nomor soal terakhir Bapak Ibu yang nomor 20. Ya Bapak Ibu ya. Jadi cari cara C ke diagonal HF, kemudian dari A ke diagonal HF sama itu Bapak Ibu. Kemudian bisa juga B ke diagonal EG, D ke diagonal EG itu sama juga Bapak Ibu. Konsepnya sama. Ya, setengah A akar 6 Bapak Ibu. Ya, cuman di soal UP kemarin panjang sisi kubusnya tidak diketahui. Nah, di sini saya coba berikan panjang sisinya. Nah, jadi berapa nilainya gitu. Nah, ini untuk soal terakhir Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu ada yang bertanya tentang soal terakhir ini? Halo, Bapak Ibu, masihkah di sana? Masih. Pak. Mana kira-kira Bapak Ibu? Alhamdulillah paham Pak. Nah, paham Bapak Ibu ya. Cuman ingat ini Bapak Ibu ya, konsep yang ini aja. Kalau dia jarak titik ke diagonal bidang Bapak Ibu ya. Jadi dia bisa di mana-mana aja bisa Bapak Ibu. Yang jelas dia jarak titik bawah ke diagonal atasnya atau sebaliknya ke bawah juga bisa. Kayak dari G ke BD bisa, E ke BD bisa, F ke AC juga bisa, H ke AC juga bisa, sama dia tuh. Setengah juga setengah akar 6 deh. Nah, ini kita sudah, ya Pak. Untuk akar 6 itu rumus ya Pak ya? Itu kita sudah olah Pak, udah kita coba cari, maka ketemulah rumusnya seperti ini Pak. Oh iya. Nah, maka kita berikan rumus praktisnya kemarin Pak. Baik. Nah, kalau Bapak pengen kenapa akar 6, boleh saya paparkan. Nah, kemarin soalnya di pertemuan di latihan 5 Pak udah saya bahas Pak. Jadi Nanti kita udah otak-atiknya aja Pak ya. Ya, sebenarnya kita udah coba. Memang di sini pasti akar 6 Bapak. Cuman di sini tinggal makanya kita ganti itu cuma nilai A-nya aja. A itu mencerminkan sebagai panjang sisinya. Ya, oke Pak. Nah, seperti itu. Kalau Bapak lihat boleh nanti cobakan aja. Bahwasanya ini kan segitiga CFH ini adalah segitiga sama sisi, Pak. Iya, betul ya. Nah, ya, segitiga sama sisi kan. Nanti yang Bapak cari itu adalah tingginya. Tinggi dari segitiga sama sisi ini berapa? Itu merupakan garis apa ya Pak? Garis tinggi ya? Itu yang membagi dia. Kalau dia merupakan segitiga sama sisi kan membagi semua dua bagian. Iya, betul. Sehingga dia membagi sisi bawah pun dibagi menjadi 2 bagian dia. Nah, kalau seandainya tadi panjang panjang sisinya 6, maka HF ini kan diagonal bidang, Pak. HF diagonal bidang, CF diagonal bidang. CF bidang semuanya yang membentuk. Bidang semua ya. Nah, maka dia membentuk dia segitiga sama sisi. Paham. Nah, kemudian baru kita cari tingginya. Maka ketemulah nanti konsepnya setengah A akar 6 gitu. Konsepnya. Jadi kita tadilah kesimpulan kemarin kalau seandainya jarak titik ke diagonal ini seperti ini, maka konsepnya adalah setengah A akar 6 gitu. Nah, kemudian kalau seandainya diketahui sisinya, ya udah tinggal gantikan aja nilai A-nya berapa. Tanpa harus dicari lagi gitu. Misalkan Pak, ini misalkan ya. Itu garis yang memotong itu kan C terhadap misalkan taruh ya, Bapak misalnya itu kasih T ya Pak ya misal. Ya, C boleh, T boleh atau C puskesmas dewe sana Pak. Bisakah kita menggunakan segitiga CGT itu Pak? CGT boleh juga, boleh. Cuman ini pun kita Bapak harus cari dulu nih garis tinggi ini. Tinggi dari segitiga ini. Jadi panjang
kan bisa menggunakan TG kan diagonal Setengah. ke tengahnya, ya Ya, kan? boleh. Setengahnya boleh. Jadi kan ditambah ininya. Boleh. Ini kan setengahnya nih. GT ini kan setengahnya. Ini kan nanti Iya. 6. Berarti kan 6 kuadrat ditambah dengan 3 akar 6 kuadrat 3 akar 2 dikuadratkan. Iya, betul. Nah, boleh sama itu, Pak. Nah, kalau kita coba kita buat ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti dia jadinya seperti ini. Saya copy ini ya. Kalau menurut Bapak tadi seperti ini dia jawabannya. Sama dengan jadinya itu adalah 3 akar 6 ya. 3 akar 2. 3 akar 2 kuadrat. Ya. Sebentar saya kurung dulu. Seperti ini jadinya, Pak. Seperti di bawah, di atas ya. 3 akar 2 kuadrat ditambahkan dengan 6 kuadrat ya. 6 kuadrat. Nah, 6 kuadrat. Ini harus dibuat dalam bentuk akar. Saya bentuk akarnya dulu. Nah, dia kan dia Pitagoras, Pak. Nah, ini kalau kita selesaikan jadinya akar dari 18 ditambah 6. 18 tambah 36 36 ya. Nah, Ya. 18 tambah 36. Ini berapa nih, Bapak? 54. 54 ya. Nah, akar 54 itu kan 3 akar 6, Pak. Iya, betul. Nah, sama dia, Pak. Nah, makanya Oke. waktu itu kita simpulkan buat satu kesimpulan gitu ya. Setelah kita coba gitu kan. Nah, seperti ini, Pak. Kemarin saya mengerjakan ini keburu-buru, Pak. Jadi Ya. 3 akar 6-nya itu 3 akar 2-nya itu keliru 6 akar 2. Oh, Wah. ya. Ya, makanya ini makanya kemarin kami simpulkan, Pak. Kami coba carikan solusi yang mudah gitu kan. Ingatnya gitu. Tinggal gantikan aja gitu. Siap, baik, Bapak. Nah, ini Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu, kira-kira ada yang lagi yang bertanya? Kalau tidak, kita cukupi dulu Vicon-nya. Ya, Yang soal komposisi kemarin sudah dibahas belum, Pak Wahyu? Nah, tadi telat yang pertama. komposisi yang mana, Bu? Yang ini yang kemarin saya agak bingung yang soal yang Yang GX mana? sama dengan 2X plus 2, yang F bundaran GX, 6X plus 8. Yang ini, yang mana tadi ya? Saya Yang tadi ini, telat. yang ini, Bu. Oke, boleh izin screenshot sebentar. Ibu, ini gampang aja, Bu. Nggak usah di screenshot. Ini kan filenya nanti saya bagi, Bu. Ini kan Ya, direkam, ya, Pak. Bu. Iya, filenya akan Ya. saya bagikan, Bu. Tenang aja, Bu. Nah, yang penting Oke, Ibu makasih mengerti banyak. gitu. Yang penting Ibu mengerti gitu. Itu intinya. Iya, kemarin agak ini agak ribet saya jawab soal ini. Ini sebenarnya gampang, Bu. Nah, saya ulangi Bapak Ibu ya. Kalau seperti soal ini, Bapak Ibu mulainya dari fungsi komposisi. Dari sini Bapak Ibu mulai. Ya. Ini ditulis ulang. Ya. Kemudian GX ini Ibu gantikan atau ini saya hapus ulang Bapak Ibu ya. Nah, ini saya hapus ulang lah. Nah, ini setelah itu Bapak Ibu tulis, gantikan GX-nya. GX kita adalah 2X tambah 2 kan. Nah, di sebelah sini pun sama Bapak Ibu juga buat 2X tambah 2. Nah, sama dia. Nah, kemudian Ibu samakan dengan nilainya harus sama dengan yang warna merah ini Bapak Ibu. Nilainya harus sama dengan 6X tambah 8. Nah, supaya 2X ini menjadi 6X, diapain dia? Maka dia harus dikali Bapak Ibu. Ya, Dikali. gitu ya. Nah, dikali 3. 3 kali 2X kan 6X kan? Ya, kurang 2. Nah, kemudian 3 kali 2 6 kan kurang 6 2. baru. Nah, kan Ya. dia harus 8. Maka ditambah 2 di belakangnya. Oke. Nah, kemudian baru ini berubah jadi fx. Nah, ini pun yang di belakang ini juga berubah jadi fx, Bapak Ibu. Nah, ini pun berubah jadi fx. 3x yang 2x tambah 2 ini masing-masing berubah jadi x dia. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu baru digantikan nilai ini, Bu. Yang dicari. Yang ditanya. Saya Nah, kemarin agak saya lupa. Jadi si 6X-nya itu X-nya itu saya ganti 2X plus 2 jadi 12X. Enggak ketemu. Iya, iya. Ini opsinya pun tadi salah Bu. Saya pribadi salah tadi opsinya. Oke. Tadi Bu Marice sudah mengingatkan tadi.
Ya, option yang saya berikan mungkin saya salah juga, Bu, memberikan option. Nah, ini jawabannya adalah 6X tambah 5. Nah, ini Bapak Ibu. Terima kasih Pak Wahyu. Oke, sama-sama, Bu. Yang chat, oh iya, nggak apa-apa, Bu, sama Nia, Pak Timbul juga. Bu, sama Nia itu dari timur ya, Bu. Jadi agak sedikit dah malam. Gimana Bapak Ibu yang lain? Kira-kira cukup? Ini nanti filenya akan coba langsung saya kirim saja ke grup Bapak Ibu ya. Nanti pembahasan ini jadi bisa Bapak Ibu ambil filenya di grup masing-masing. Oke Bapak Ibu, kalau tidak lagi ada pertanyaan, untuk minggu depan itu pembahasannya adalah tentang pedagogi Bapak Ibu ya. Nanti diisi oleh Bu Ilmi sendiri. Ya. Pedagogi matematika Pak ya, yang kita masih iya, nanti yang pedagoginya baik yang pedagogi umum atau pedagogi MTK-nya nanti dibahas oleh Bu Ilmi, Bapak Ibu. Iya. Nah. Kemarin alhamdulillah ada temannya yang bisa merekap semua soal, jadi kita bisa dikasih soal itu. Betul. Dari kampus Malang. Oh, kampus Malang. Bapak masih yang prawajabatan ya? Iya. Berarti kan sebentar lagi Bapak berarti ya. Kira-kira bulan apa katanya? Bulan 3 ya kemarin Pak ya? Infonya. Belum tahu Pak, itu masih hoak atau enggak ya enggak tahu itu. Namanya rencana. Katanya terbalik Pak ya. Katanya UP dulu baru PPL. Kurang tahu Pak yang ini. Kurang tahu ya. Iya. Ini masih perekrutan untuk calon. Iya. Yang 3 angkatan ini kan 3 model dia. Iya. Izin stop share dulu Bu ya. Stop record dulu. Nah, mana stop recordnya nih? Stop record.